Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, Sobat Karir, selamat datang di acara webinar Bangun Koneksi, Kelola Emosi, Seni Menjadi Pendidik yang Hadir Sepenuhnya. Senang sekali, saya Ufi dari Karirmu akan menemani Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua di webinar malam hari ini untuk mendapatkan ilmu baru terkait pentingnya kesadaran diri, regulasi emosi, dan hubungan reflektif bagi pendidik dalam menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna. Salam kenal Bapak, Ibu semua. Salam Oke, kenal Ibu. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Wah, Masya Allah sekali nih, sudah ada 266 orang yang hadir di room Zoom kali ini. Saya penasaran nih, melihat antusiasme Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mungkin boleh dibantu dibahas di kolom chat. Baik-baik ya. Oke, nah tadi juga Ufi sempat lihat di kolom chat ada yang dari Palangkaraya, ada yang dari Kediri. Oke. Alhamdulillah, luar biasa, sehat semuanya. Ya untuk kita memulai webinar pada malam hari ini. Nah, tadi nih Bapak Ibu mungkin boleh juga nih di-share dari mana nih terjauh. Apakah ada yang lebih jauh dari Palangkaraya? Adakah yang mungkin dari Sulawesi? Oh, ada dari Probolinggo, Jakarta, Kupang, Masya Allah, Kota Sukabumi. Rata ya, ini dari barat ke timur semuanya hadir untuk mendengarkan nanti sharing dari Bu Anggi terkait dengan bagaimana regulasi emosi gitu ya bagi para pengajar. Oh, Masya Allah, dari Kendari, Medan, Riau, dari Semarang. Oke, wah, makin gak sabar nih untuk memulai webinarnya. Oke deh, Bapak Ibu terima kasih ya sudah merespon tadi pertanyaannya, apa kabar dan juga asalnya dari mana saja. Mungkin kita bisa mulai ya Bapak Ibu ke sesi berikutnya. Izinkan Ufi berpantun dulu boleh ya Bapak Ibu, mungkin boleh dibantu cakapnya juga sebelum kita mulai ke sesi berikutnya. Oke, berikut pantunnya Bapak Ibu. Mengejar cinta membawa baju dari babe, cinta ditolak, pas berkarat yang dibawa. Oke, terima kasih. Selamat belajar bersama Karirmu dan KGSB. Semoga banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu responnya. Sebagai informasi, Bapak Ibu, webinar Teacher Talk kali ini merupakan kolaborasi dari Teacher Talent by Karirmu dan juga komunitas guru Satkara Berbagi atau KGSB. Kemudian untuk agenda acara kita pada malam hari ini, setelah sesi pembukaan kita akan masuk ke sesi pengenalan pembicara dan dilanjutkan ke sesi pemaparan materi serta mengenai bagaimana cara membangun koneksi, mengelola emosi, serta seni menjadi pendidik yang hadir sepenuhnya. Nanti juga akan ada sesi pemaparan program dari Karirmu dan ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu Sobat Karir yang ingin bertanya kepada pembicara kita. Tidak lupa Ufi sampaikan nih, tadi ada yang nanya ya, presensinya mana linknya gitu. Bapak Ibu, untuk link presensi akan dibagikan di akhir acara. Selanjutnya, ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh Bapak Ibu, Sobat Karir sekalian yang sudah bergabung di acara malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Sobat Karir diharapkan mencari tempat yang kondusif dengan sinyal yang lancar, sehingga bisa mengikuti acara dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu dimohon untuk mematikan mikrofon saat pemaparan materi oleh pembicara, kecuali apabila sudah dipersilahkan oleh pembicara atau moderator. Yang ketiga, Bapak Ibu Sobat Karir bisa menyiapkan pertanyaan untuk diajukan ke pembicara dan disampaikan melalui kolom chat. Nantinya sesi tanya jawab akan dibantu oleh moderator. Yang keempat, again Ufi sampaikan, link presensi akan dibagikan di akhir acara. Jadi mohon Bapak Ibu mengikuti webinar malam hari ini hingga di akhir acara mendatang. Mempelajari atau sharing, saya akan sharing terkait bagaimana membangun koneksi, mengelola emosi, seni menjadi pendidik yang hadir sepenuhnya. Karena tadi mungkin dari video yang disampaikan bahwa jadi guru, jadi pendidik tuh nggak gampang, nggak mudah, apalagi cari yang berkualitas gitu. Oke. Nah, kesadaran tadi tuh kesadaran diri dan emosi. Nah, ini erat kaitannya dengan kesadaran diri dan emosi. Nah, ketika tadi saya mungkin berusaha untuk menanyakan, tapi mungkin bahasanya nggak enak gitu ya. Kemudian juga dari Mbak Ufi sendiri menanggapinya tuh gimana ya gitu ya, agak kaku, tapi mungkin respon orang berbeda-beda. Nah, berkaitan dengan ini ada
hal prinsip dasar gitu ya yang perlu kita kuasai, yaitu kesadaran emosi, di mana kita memiliki kemampuan untuk mengenali, memahami, dan memberi nama pada emosi yang kita alami. Seringkali tuh kita mungkin ngerasa kayak, ini kenapa ya, lagi nggak enak gitu ya, atau lagi rasanya kok nggak nyaman gitu. Nah, mungkin jadinya berakibat pada reaksi yang kita berikan gitu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan regulasi emosi gitu ya? Pastinya ketika kita bisa mengenali apa yang menjadi emosi kita gitu yang kita rasakan. Nah, ini adalah step selanjutnya adalah bagaimana kita meregulasi emosi ini. Oh, lagi sedih, oh lagi marah, lagi kesel banget gitu ya. Nah, ini gimana ya caranya? Nah, ini adalah kemampuan yang terus dikembangkan karena situasinya pasti berbeda-beda gitu ya. Nah, ini terkait dengan regulasi emosi, pastinya ini adalah kemampuan yang berkembang di mana kita dapat mengelola reaksi emosional agar sesuai dengan konteks situasi gitu. Nah, tadi yang Mbak Ufi tampilkan itu adalah tampilan yang sudah sangat sesuai dan menunjukkan bahwa Mbak Ufi bisa meregulasi emosinya dengan baik gitu ya. Nah, itu adalah salah satu. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan di kelas? Tentu saja berhubungan gitu ya. Nah, kadang kala kita tuh seringkali terpicu dengan banyak hal gitu ya, dan kita berhadapan pastinya dengan manusia gitu ya, dan manusia ini tuh bukan orang dewasa gitu ya, biasanya tuh ada yang usia mungkin PAUD, SD sampai SMA gitu ya, yang masih kategori anak gitu. Dan kita sebagai pendidik yang hadir, nah seringkali tuh juga masih suka bingung bagaimana cara kita meregulasi emosi dengan baik. Mungkin Bapak Ibu sempat dengar juga berita terkait dengan apa yang terjadi di Palembang kalau nggak salah waktu itu, ketika ada guru yang refleks memukul gitu ya anak murid dikarenakan memang marah gitu ya. Nah, hal ini tentu saja yang kita hindari. Susah nggak? Susah banget mengendalikan kalau saya pribadi sebagai pendidik gitu ya, mengajar tadi mungkin dari 2007 sampai sekarang, ada kalanya tuh memang harus mengambil strategi gitu ya, gimana caranya mengelola emosi ini dengan baik. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Oke. Yang pasti kita tidak bisa mengatur apa yang kita tidak sadari. Nah, ini berarti kaitannya dengan erat yang tadi gitu ya, bahwa kita harus menyadari emosi kita tuh apa yang kita rasakan, sehingga kita bisa meregulasi emosi tersebut dengan baik. Nah, seringkali balik lagi ya, bahwa kita sibuk kesana kesini gitu ya, ngerjain macem-macem, mungkin yang di rumah, mungkin yang lagi mungkin ada situasi tertentu, sampai akhirnya terbawa ke pekerjaan. Nah, tapi seringkali juga dalam kehidupan sehari-hari kita sering putus asa atau frustasi mungkin, atau stres gitu ya, tidak bisa mengatur apa yang tidak menjadi kendali kita. Nah, aku mau mulai dulu dengan ini. Tadi lupa mengingatkan, siapkan handphone juga. Ini ada Mentimeter yang pengen tahu juga nih teman-teman terkait mengelola emosi di kelas. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sama-sama kita bisa jawab ya. Nah, teman-teman boleh, Bapak Ibu boleh di-scan dulu Bapak Ibu. Nanti saya akan buka Mentimeternya. Oke. Bisa di-scan menggunakan handphone. Lalu kita akan lanjut ke Mentimeternya. Oke, sudah bisa scan semua? Saya akan pindah screen soalnya. Oke. Izin pindah screen ya Bapak Ibu. Oke, yang belum bisa scan di sini juga. Oke, saya udah lihat ada jempol-jempolnya tuh. Semakin bertambah, terima kasih. Oke, kita isi sama-sama ya. Bapak Ibu bisa, ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung dijawab. Nah, pertanyaan pertama adalah, sebutkan satu kata yang menggambarkan perasaan Anda saat menghadapi murid yang menantang. Boleh, silakan. Oh, masih berdatangan nih. Cemas, wah ada yang sabar, ada yang pusing, ada yang kesal. Oke.
penasaran. Wah, lucu juga nih ada penasaran. Melelahkan, capek, pusing. Wah, banyak. Diemin, ya ampun. Oke. Ada yang tenang, ada yang kecewa. Wah, oke. Memahami. Oke. Tarik nafas. Oke, greget. Oke. Rasanya ini semuanya valid ya perasaannya gitu ya ketika menghadapi murid yang menantang. Ini berarti Bapak Ibu semua punya pengalaman nih murid yang menantang. Pasti di setiap kelas tuh pasti ada ya Bapak Ibu murid-murid yang cukup menantang. Oke. Kesal, pusing, cemas, istighfar. Oh, ada yang mau nangis. Oke. Sangat menyebalkan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seberapa sering Anda merasa kewalahan secara emosional saat mengajar? Sering. Oke. Banyak yang sekarang masih banyak yang sering, kadang-kadang. Oke. Mudah-mudahan banyakkan emosi senangnya ya daripada emosi marahnya atau kecewanya. Oke. Oke, jadi kalau saat ini banyak pilihannya di kadang-kadang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu semua merasa kewalahan secara emosional saat mengajar. Oke. Ada yang tidak pernah kewalahan, wah hebat banget, keren. Ada yang sering, nah jadi balik lagi ini nggak ada benar atau salah, jadi apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya. Teknik apa saja sih yang paling sering Anda gunakan saat mengelola emosi di kelas gitu ya? Kalau tadi jawabannya kadang-kadang gitu ya, merasa kewalahan. Kira-kira apa sih yang sering dilakukan? Ini bisa pilih lebih dari satu. Oke, curhat kayaknya banyak juga ya. Mungkin menunda reaksi, meninggalkan kelas sebentar, menulis jurnal. Oke, menulis jurnal rasanya bukan ini ya, bukan favorit nih. Menarik nafas dalam-dalam. Oke. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Apa dampaknya jika guru tidak mengelola emosinya dengan baik di kelas? Menurut Bapak Ibu apa sih dampaknya kalau guru-guru ini nggak bisa mengelola emosinya dengan baik di kelas gitu? Oke. Suasana tambah kacau, tidak menyenangkan. Mungkin tadi ya perasaannya tadi yang saya lakukan nggak enak tuh, nggak nyenengin, rasanya ada yang aneh kok. Kenapa begini gitu ya? Tidak kondusif, akan chaos. Siswa trauma, baik kacau, baperan, bisa meledak di kelas. Oke. Murid takut dengan gurunya. Oke. Wah, makasih banyak nih Bapak Ibu yang udah isi. Bubar. Oke, komunikasi tidak baik. Oke, nah banyak yang menjawab suasana belajar tidak nyaman, menghambat proses belajar, tidak fun, menimbulkan masalah baru dengan kelas atau siswa. Jadi tadi udah emosi itu masalah, terus jadi nambah masalah lagi ya gitu. Oke. Jadi ini nggak ada dampak yang positif ya, berarti kalau ditulis di sini nih. Benar ya, jadi tidak ada dampak positif yang Bapak Ibu sadari apabila tidak dapat mengelola emosi dengan baik gitu ya. Wah, oke, marah-marah. Kita lanjut. Apa yang Anda butuhkan agar bisa lebih tenang dan reflektif saat mengajar? Kira-kira ada Bapak Ibu? Kalau tadi strateginya tuh tarik nafas tadi kayaknya yang paling banyak ya. Oh oke, ice breaking, kopi. Kopi ya, benar-benar kopi, baca istighfar. Oke. Masing-masing kayaknya punya caranya untuk lebih tenang ya dan reflektif saat mengajar. Persiapan yang matang, oke. Mana nih? Ketawain aja, oke. Ada jedanya. Imajinasi nih gimana nih ya. Nah,
mungkin ngebayangin kelasnya tuh bakal jadi seru banget gitu ya, anak-anaknya semuanya berkolaborasi atau bisa melakukan menyepakati kesepakatan kelas dengan baik gitu ya. Kelas belajar efektif, jadi mungkin dibangun dulu gitu ya imajinasinya. Oke, well prepared. Wah, seru banget. Strategi mengajar yang lain. Oh, ada uang nih jawabannya. Apa nih? Oh, uang. Jadi lebih tenang ya Bapak Ibu. Oke, kembali lagi ini adalah jawaban Bapak Ibu yang valid, tidak ada yang benar atau salah. Jadi ini yang kita lakukan supaya bisa lebih tenang. Caranya berbeda-beda. Baik. Nah, seberapa percaya diri Anda dalam mengelola emosi saat menghadapi murid yang membuat Anda kesal? Gitu. Bisakah Anda mengelola emosi itu? Oke. Sangat tidak percaya diri. Wah, ini variatif ya. Ada yang sangat percaya diri sampai sangat tidak percaya diri. Baik. Oke. Alhamdulillah percaya diri masih lebih banyak Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa. Ini kan juga sebenarnya adalah jawaban reflektif ya. Jadi kalau misalnya memang jawabannya tidak percaya diri, berarti mudah-mudahan dari sesi ini gitu ya, teman-teman rekan-rekan yang untuk meningkatkan percaya dirinya jadi lebih yakin. Baik, oke. Alhamdulillah banyak yang percaya diri ya Bapak Ibu. Nah kemudian, ini terakhir sudah. Oke, terima kasih sudah mengisi. Nah ini sebenarnya seneng banget dapat masukan dari Bapak Ibu. Saya jadi lebih paham nih ya Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu juga tadi dampaknya terkait dengan apabila kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik di kelas gitu ya. Nah, tentu saja ada tantangan-tantangannya gitu ya. Kalau tadi apa yang bikin tenang gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang sering bikin kita emosi di kelas gitu ya. Ya, tentu saja pasti ada tantangannya. Biasanya tantangan pekerjaan, biasanya berhubungan dengan administratif. Aduh, belum ngecek nilai anak. Aduh, belum bikin LPP mungkin, atau persiapan besok tuh apa, atau prakaryanya. Jadi ada hal-hal yang memang ternyata ada yang harus dikerjakan, laporan-laporan gitu ya, dan sebagainya yang mungkin mendadak gitu, atau mungkin ya memang kurang persiapan gitu. Nah, selain itu juga ada perilaku-perilaku murid yang memicu stres. Nah, dan seringkali itu juga karena situasi atau keadaan pribadi. Nah, ini yang sebenarnya jadi tantangan utama sih. Kita sebagai pendidik pastinya tidak bisa membawa masalah pribadi gitu ya ke dalam ruang kelas. Ini yang rasanya harus dipisahkan karena satu, sangat tidak profesional begitu ya. Jadi apalagi kita berhubungan langsung dengan anak-anak. Ketika kita masuk kelas, biasanya tuh saya menghembuskan nafas dalam-dalam, biasanya saya tarik nafas dalam-dalam, kemudian saya hembuskan lalu masuk ke dalam kelas. Oke, siap. Apapun yang saya rasakan di rumah atau apapun yang terjadi di jalan mungkin gitu ya, itu udah kita simpan di luar, lalu masuk ke kelas dengan hati yang semangat juga dan siap belajar bersama anak-anak gitu. Tapi saya paham sebagai orang dewasa pasti tantangan-tantangan ini terus muncul ya gitu. Mungkin hari ini tantangannya kerjaan, atau mungkin besok tuh ada murid yang kenapa gitu ya. Kemudian juga di rumah ternyata kenapa gitu. Nah, seringkali ini yang kita bergulat dengan masalah-masalah ini, sehingga ketika kita tidak ada kesadaran emosinya apa gitu ya, menyadari tentang perasaan dan emosi yang dirasakan, kemudian tidak bisa meregulasi emosi dengan baik, tentunya akan berdampak pada kelas. Pertama mungkin ada dari Kak Sofia Purwanta. Kak Sofia bertanya nih Bu Anggi, bagaimana cara kita mengarahkan murid atau menasehati murid karena suatu masalah. Namun kita sudah terlabeli sebagai guru yang soft spoken. Ketika emosi sedang tidak baik, akhirnya kesannya murid bisa tidak sopan atau tidak menghargai gitu. Mungkin dari Bu Anggi boleh langsung saja dijawab. Baik, terima kasih. Ini Bapak Sofia berarti ya.
Ya, sebelumnya makasih banyak ya buat rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom chat. Mungkin karena terbatas waktunya ya kita akan beberapa jawab ya. Setelah itu saya akan bantu jawab setelahnya. Nah, gimana sih caranya menasehati murid gitu karena suatu masalah. Nah, ini sebenarnya juga seringkali yang kita pengen banget lakuin ya Bapak Ibu, nasehatin gitu. Bawaannya kalau jadi guru gitu ya, apalagi mungkin orang tua Bapak Ibu udah semua, mungkin ada yang udah punya anak gitu, bawaannya pengennya nasehatin. Pokoknya apapun yang dilakuin pengennya nasehatin gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya yang dia butuhin bukan nasehat gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ke sini, kalau misalnya gurunya nih mungkin ada beberapa juga yang hampir mirip terkait dengan cara kita menyampaikan ketidaksetujuan atau ketika kita berusaha melakukan tindakan atau mengkoreksi gitu ya, tindakan yang kurang tepat gitu, gimana caranya nih. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan itu sulit sekali diterima oleh orang lain, ini secara umum ya, apabila kita tidak memiliki koneksi yang kuat gitu. Jadi, nah koneksinya itu dibangun dengan apa? Ya pastinya dengan hal-hal yang kita sudah bangun nih, kita proses sebelumnya. Nggak bisa tiba-tiba bilang, saya nggak kenal sama Ufi, saya akan bisa bilang kayak, Ufi hari ini kenapa sih kamu kok kerudungnya warna hitam gitu. Kalau kita nggak kenal, pasti kan saya kasih ngebayanginnya, penerimaannya jadi berbeda kan Bapak Ibu gitu ya. Ketika saya sudah dekat dengan Ufi, mungkin apa yang saya katakan jadi hal yang bisa diterima sama Ufi. Ufi mungkin bisa jawabnya, nggak apa-apa emang lagi pengen pakai baju, pakai kerudung warna ini gitu ya. Nah itu, jadi kita membiasakan koneksi sebelum koreksi gitu. Jadi ketika kita mau menasehati misalnya atau mau memberitahu sesuatu, pastikan ada koneksi dulu yang kita bangun gitu. Jadi orang yang kita mau koreksi ini merasa berhak ya, maksudnya kita berhak untuk menyampaikan hal itu gitu. Nah, ketika ada murid yang memang sulit menerima gurunya gitu ya, mengatakan hal tertentu karena itu koneksinya yang belum terbangun. Nah, perlu nggak kita marah? Kadang-kadang kita semakin emosi ya, kan kenapa ini anaknya nggak mau dengerin gitu, atau mungkin frustasi atau mungkin kayak disepelekan gitu ya. Kalau dalam hal ini mungkin disepelekan karena paling bapak cuma ngomong gitu aja habis itu udah gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan juga yang kita bangun gitu. Nggak bisa langsung serta-merta terjadi begitu saja. Jadi ditarik lagi ke belakang. Bagaimana selama ini koneksi yang terbentuk, interaksi yang terbentuk gitu ya. Apakah anak-anak sudah terbiasa juga mendengarkan gitu ya. Ada kesepakatan-kesepakatan nggak yang disampaikan bersama gitu ya. Nah ini yang penting banget sih kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ketika kita berada di kelas, jadi kelas tuh bukan jadi otoritas kita, jadi kayak wah kerajaan kita yang semuanya harus nurut gitu ya. Tapi justru kita tuh sama-sama tuh di situ. Gimana nih caranya ngerangkul juga. Jadi kalau misalnya ada murid yang tidak sopan gitu dengan cara kita berbicara, nah tegurannya gimana gitu ya. Nah berarti kita sebagai orang dewasa juga memberikan tanggapan atau reaksi emosi yang secukupnya gitu ya. Secukupnya di sini artinya gak jadi makin marah, menggebu-gebu gitu karena kok kamu nggak sopan ya tadi gitu mungkin. Nah berarti boleh nggak saya bicara sebentar karena ini adalah permasalahan yang serius, sudah berulang kali terjadi gitu. Jadi pada saat itu ya bisa menggunakan tadi iMessage tadi, bahwa saya sebagai guru merasa tidak dihargai gitu ya. Terus kalau anaknya mungkin kayak kenapa, memang saya emang kayak gini kok Pak, cara ngomong saya emang kayak gini, biasanya sama semuanya juga gitu gitu ya. Nah itu bisa dikembalikan lagi. Sekarang kalau kamu di posisi saya sebagai guru gitu ya, apa yang dirasakan kira-kira gitu. Jadi hal-hal seperti itu memang tidak bisa secara instan terjadi. Bangun koneksinya, nggak bisa tiba-tiba kemarin-kemarin marah-marah gitu ya, tapi hari ini baik gitu misalnya, terus besoknya marah-marah lagi gitu. Jadi nggak ada konsistensi di situ, jadi anak bingung sebenarnya ini gurunya gimana ya gitu. Dan memang terkait lagi peraturan atau kesepakatan di kelas. Oke, berbicara ketika orang lain mendengarkan, sudah dijalankan dengan baik atau belum gitu ya. Karena tentu saja ini mempengaruhi
mempengaruhi apa yang terjadi di kelas. Nah, saya sering juga nih saya merasakan juga kadang-kadang waktu saya sekolah ada guru yang emang kayak, wah baik banget nih, suka nggak bakalan marah ini gurunya, mau diapain juga gitu ya. Mungkin kitanya mau di kelas ramai kayak apa, nggak bakal marah gitu ya. Padahal sebenarnya dikembalikan lagi, apakah ini adalah norma-norma atau cara-cara yang menunjukkan bahwa kita menghargai seseorang gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa apa yang kita tanamkan, yang kita berikan, yang kita contohkan gitu ya, itu tuh mungkin nggak bisa langsung instan bisa gitu ya, anaknya langsung menghargai, anaknya langsung dengerin, anaknya langsung nurut gitu ya Bapak Ibu, pasti butuh waktu gitu. Nah, apakah itu akan berdampak? Yakinlah itu akan berdampak ketika kita berusaha membuat koneksinya gitu. Nah, ini bagi orang tua, ini juga sebenarnya jadi guru tuh juga harus belajar ilmu parenting kan ya Bapak Ibu. Jadi ini yang kita lakukan juga sama orang tua, karena seringkali tuh kita pengennya ngatur, kita tuh pengennya nasehat gitu, pengennya cepet selesai. Sering banget kayak gitu. Nah, padahal mungkin sebenarnya apa sih yang mungkin bisa, kalau tadi terkait dengan tidak sopan atau tidak menghargai, biasanya tuh saya suka mengidentifikasi. Oke, kita bahas yuk sama-sama gitu. Apa sih kategori perilaku yang sopan dan tidak sopan gitu. Nah, ini juga sebenarnya menjadi salah satu cara yang bisa ditempel juga gitu ya di kelas, bahwa kesepakatan kita adalah berlaku sopan di kelas. Sopan sama siapa ya? Sopan sama semuanya, bukan hanya pada guru saja tapi sama semuanya. Sopan itu ditunjukkan dengan apa misalnya. Nah, itu boleh dideskripsikan, boleh dituliskan, ditempel di tembok, bahwa kita sebagai kelas, satu kelas ini sepakat bahwa kita akan menjaga norma kesopanan dengan cara gitu. Nah, berarti kalau ada yang melanggar, berarti kayak coba lihat dulu deh kesepakatan kelas kita tuh apa ya gitu. Dan balik lagi, sebenarnya bukan konsekuensi ya Bapak Ibu, kita juga berusaha menumbuhkan disiplin yang positif. Jadi balik lagi, kalau ada disiplin positif, merasa tidak dihargai atau mungkin anaknya malah nggak dengerin, melakukan hal-hal yang berbeda lagi gitu ya, malah makin-makin. Nah, ini disiplin positif yang juga perlu dipelajari. Jadi itu adalah berikutnya mungkin Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan erat dengan disiplin positif juga, cara kita mengelola emosi, bagaimana kita menumbuhkan disiplin. Disiplin ini bukan yang pakai sabuk disabet gitu ya Bapak Ibu, jangan sampai, atau mungkin zaman dulu pakai penggaris gitu ya. Nah, itu tuh hal-hal itu sudah sangat-sangat kita hindari gitu ya, jangan sampai terjadi lagi. Nah, tapi bagaimana kita menumbuhkan disiplin ini yang seringkali mungkin rasanya kok aneh ya, kok anak saya, kalau misalnya ada murid saya dulu sempat yang kayak kalau misalnya orang lain tuh bilang kurang ajar gitu karena kerjaannya jawab mulu gitu ya. Menurut saya dia menunjukkan rasa antusiasme yang tinggi di kelas, tapi caranya. Jadi yang saya ajarkan adalah kamu boleh bertanya, kamu boleh keberatan, kamu boleh menyanggah, tapi ada caranya. Nah, itu yang kita sampaikan juga. Jadi apapun yang mau kita hubungan reflektif ini, jadi baliknya lagi itu adalah bagaimana kita membangun koneksinya gitu. Mungkin itu ya yang pertanyaan pertama. Oke, saya kedua aja langsung ya Mbak Ufi. Oke, boleh Bu Anggi. Oke, nah ini ada dari Bu Nova. Bagaimana cara kita menyikapi dan memaknai untuk siswa yang sempat salah paham, dan dalam ranah ini siswa sudah membawa opini orang tua untuk mengiyakan salah paham yang terjadi. Bagaimana cara regulasi emosi yang baik dan yang dapat diimplementasikan sebagai seorang guru. Oke, ini seringkali juga terjadi ya, bukan hanya konfliknya sama rekan sejawat, bukan sama anak-anak murid yang suka bikin emosi mungkin, nah tapi juga sama orang tua. Nah, rasanya ini adalah balik lagi bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi di luar kendali kita. Betul, jadinya gimana sih caranya meregulasi emosi yang baik? Pakai cara yang tadi Bu, setiap mau ketemu berarti harus tarik nafas dulu yang panjang gitu ya, kemudian mungkin mempersiapkan diri sih, apapun yang dikatakan, apapun
mungkin emosi yang ditampilkan oleh orang tua, kita berusaha seprofesional mungkin menjawab sesuai dengan fakta-fakta yang ada gitu ya. Nah, tapi dengan nada yang sopan juga, karena kita ingin kalau orang tua dan guru ya tentunya berjarak ya gitu ya. Ketika ada komunikasi secara tidak sopan yang dilakukan oleh orang tua atau murid, itu bisa dihentikan. Oke, rasanya pertemuan ini atau pertemuan ini bisa dilakukan dalam satu pertemuan, rasanya pertemuan ini sudah kurang kondusif ya Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan ketika kita semua sudah lebih tenang gitu. Jadi dilihat juga apakah itu escalating atau meningkat gitu ya emosinya dari kedua belah pihak. Apabila rasa seperti itu, boleh dihentikan dulu gitu. Nah, selain itu perlu juga ketika keadaan seperti ini tuh juga kalau mau bertemu adanya orang lain atau pendamping lain, untuk mungkin guru BK, mungkin kepala sekolah gitu yang mendampingi gitu ya. Jadi bisa menengahi sehingga ibu pun juga punya waktu untuk jeda gitu ya, untuk mengelola emosinya juga, meregulasi emosi dengan baik. Jadi setiap apa yang dirasakan mungkin ibu bisa tarik nafas dulu, kemudian mungkin ibu biasanya tadi ada yang bilang zikir gitu ya. Nah, tapi yang pasti paling mudah adalah tarik nafas dulu, kemudian yang penting adalah juga bagaimana otak kita berpikir ya gitu, karena sangat terpengaruh apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita udah overthinking duluan nih, mau ketemu orang tua ini nih karena tahu udah salah paham, nah ini orang tua ini pasti marah nih ketemu ini, atau saya pasti ngerasa bete atau apa segala macam. Nah, itu coba didelerai dulu sehingga kita ketika bertemu atau ada interaksi yang terjadi, nah itu tuh kita nggak overthinking gitu ya. Jadi kadang-kadang kita overthinking, makanya memberikan tanggapan-tanggapan yang di luar dari sewajarnya gitu ya. Nah, ini persiapkan mental, kemudian tarik nafas ya, kemudian juga bicara kepada diri sendiri, tanamkan dalam pikiran bahwa ini kesalahpahaman yang rasanya bisa diperbaiki gitu, dan saya sebagai guru akan melakukan peran saya sebagai guru, dan apabila ini berlanjut menjadi komunikasi yang kurang kondusif ya, ada caranya, mungkin perlu intervensi, dan memang pada saat pertemuan ini emosi meningkat ya, kedua belah pihak bisa menunda dulu pertemuannya sampai tenang gitu. Mungkin itu ya Bu. Semoga cepat selesai ya Bu ini masalahnya. Nah, yang ketiga ya Bu, ini sering juga dirasakan nih Bu Devia Alifah. Tips dan triknya menghadapi anak berkebutuhan khusus ketika tantrum di kelas agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh lebih kepada strategi mengajar ya, bukan mengelola emosi. Jadi kalau misalnya ini mungkin tips and trick mengelola emosi menghadapi anak berkebutuhan khusus gitu ya, tidak mengganggu kegiatan belajar di kelas. Oke, jadi sebenarnya yang kita harus juga berikan pemahaman ketika kita merupakan sekolah inklusi gitu ya, bahwa ada perilaku-perilaku yang mungkin berbeda gitu ya. Nah, ini yang perlu juga menjadi pemahaman bersama ketika menjadi bagian kelas gitu ya, menjadi anggota kelas. Nah, ada cara-cara yang berbeda dari murid yang lain gitu. Jadi biasanya di sekolah kami di SMA tuh biasanya diajarkan juga gitu, ada bahwa sebenarnya bukan murid berkebutuhan khusus saja, bahwa semua orang itu memiliki hak untuk mengekspresikan perasaannya, emosinya gitu ya. Nah, ketika ada anak-anak, ketika anak-anak itu pastinya masih menjadi anak-anak, masih belajar cara meregulasi emosinya. Jadi satu, perlu disiapkan dulu kelasnya gitu ya, karena seringkali bagi kelas yang tidak disiapkan tuh jadinya ada sentimen-sentimen tertentu. Dia berisik banget, itu suka marah-marah, atau dia suka guling-guling, ganggu aku misalnya gitu ya. Nah, jadi tolong disiapkan dulu kelasnya sehingga anak-anak tuh juga punya antisipasi kalau hal itu terjadi gitu ya. Bukannya kita memberikan label, jangan sampai, tapi ini bisa terjadi pada siapapun gitu ya. Kadang-kadang nangis, tantrum atau apa. Nah, tapi
Satu, siapkan, kemudian juga dua, nah antisipasi dari guru. Biasanya kalau anak berkebutuhan khusus tuh guru-gurunya udah tahu, biasanya pada saat ini tuh dia bisa tantrum. Jadi ada antisipasi dulu yang dilakukan. Tantrumnya biasanya tuh dia bisanya tuh tenang, pakai apa sih atau bagaimana caranya gitu ya. Nah, biasanya tuh juga, kalau anak-anak bisa diajak keluar kelas sebentar gitu ya. Jadi supaya tidak mengganggu kelas, biasanya, minta dulu keluar sebentar yuk gitu. Nggak apa-apa dia tantrumnya di luar kelas gitu ya, berikan mereka kesempatan untuk meluapkan emosinya nggak apa-apa, tapi pastinya nggak berteriak di kelas sehingga mengganggu yang lain. Kadang-kadang tuh kita jadi ikutan emosi atau terbangun gitu ya karena panik mungkin atau nggak enak dan perasaan banyak lain halnya. Jadinya tuh pastinya hadapi dengan tenang, ajak anak keluar, misalnya yuk kita keluar. Nggak apa-apa kalau misalnya masih mau nangis boleh, tapi kita di luar dulu ya sebentar gitu. Nah itu sih biasanya yang kita lakukan, atau mungkin ada cara-caranya sama yang kayak tadi, yuk tarik nafas dulu sebentar gitu.